Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat kepada seluruh adik-adik mahasiswa calon guru, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan model pembelajaran diklat penguatan kepala sekolah berdasarkan modifikasi dari teori U oleh Otto Semmer pada tahun 2007. Materi ini penting untuk disampaikan kepada adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu kepala sekolah, dan Bapak Ibu dewan guru untuk mengetahui bagaimana sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah. Manfaat untuk adik-adik mahasiswa, khususnya adik-adik mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Kapita Selecta, maka adik-adik akan mengetahui secara komprehensif tentang bagaimana melakukan pengembangan dalam sebuah sekolah. Tentunya harus diketahui dulu dari bagaimana mencari identifikasi masalah dan bagaimana penyelesaian masalahnya. Kemudian untuk Bapak Ibu guru tentunya akan mendukung rencana pengembangan sekolah yang disusun secara bersama-sama bersama dengan kepala sekolah. Baik, kita akan mulai saja. Model pembelajaran diklat penguatan kepala sekolah ini, kita memiliki learning model, yaitu bernama Learning Cycle ORPIRE, di mana ORPIRE ini merupakan akronim di Observe, kemudian Reflect, Plan, Act, Evaluate, dan Reflect. Yang pertama, pihak sekolah ketika ingin melaksanakan penyusunan rencana pengembangan sekolah, maka konsep yang harus dilakukan pertama kali adalah konsep observe. Co-initiation atau mulai bersama membangun niat. Jadi semua stakeholder, semua unsur harus memiliki keinginan dan niat yang bersama untuk memajukan sekolah. Tentunya sekolah harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang kuat dan jelas dalam membangun sekolah atau ingin dibawa kemana sekolah tersebut. Tentunya yang pertama yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan identifikasi. Identifikasi yang harus dilakukan tentunya harus melihat permasalahan yang ada ya, atau identifikasi masalah. Hal yang harus dilihat pertama kali atau instrumen atau alat yang harus dilihat itu yang pertama adalah melihat evaluasi diri sekolah atau EDS. Nah, di situ nanti sekolah bisa melihat kekuatan, kelemahan, kemudian peluang, dan tantangan, atau bisa disebut dengan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Berikutnya, instrumen yang harus dilihat juga adalah raport mutu sekolah yang harus dilihat, ya. Raport mutu sekolah. Raport mutu sekolah itu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ada standar-standar, ada aspek-aspek yang dilihat, ada 7 standar, ya. Misalkan pembelajaran, evaluasi, sarpras, dan lain sebagainya. Analisis mutu yang mana yang rendah, seperti itu. Jika sudah ditemukan, maka itulah yang menjadi dasar kita untuk melakukan perbaikan. Mana yang rendah saja dari rapor mutu itu yang dilihat.
Seperti itu. Co-sensing yaitu mengamati ke suatu objek atau tempat. Nah, sekolah kita seperti apa? Itu dilihat dari rapor mutu dan seterusnya. Selanjutnya kita reflect, ya. Setelah kita mengetahui permasalahan yang ada, itu kita identifikasi masalah, kemudian buat rumusan masalah, ya, diobserv tadi, dan cari satu masalah yang penting untuk diselesaikan masalahnya, tadi diobserv, ya. Sekarang di reflect itu, setelah kita mengetahui satu masalah yang penting untuk diselesaikan, maka pre-sensing terhubung ke sumber inspirasi dan kehendak bersama. Kita bisa diskusi dengan guru, dengan kepala sekolah, atau melihat keberhasilan dari sekolah yang lain. Kita bisa melihat praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh sekolah lain. Bisa melalui PTK, guru-guru atau sekolah yang lain, bisa melihat di YouTube, di media sosial yang sudah dibuat oleh sekolah yang berhasil melakukan sebuah perencanaan sekolah yang baik, ya. Itu yang harus dilakukan. Sehingga di reflect ini kita bisa menentukan satu solusi pemecahan masalah terbaik, ya. Misalkan di rapor mutu tadi di observe, ya. Permasalahan yang ditemukan adalah rendahnya pembelajaran, rendahnya aspek pembelajaran. Nah, tentunya kita lihat praktik baik di reflect-nya, di refleksinya sekolah yang lain yang sudah melakukan praktik baik tentang peningkatan mutu pembelajaran. Seperti itu, ya. Setelah kita temukan bahwa yang lemah itu pada aspek pembelajaran, kemudian kita temukan rumusan masalahnya. Selanjutnya kita temukan eh, satu solusi pemecahan masalah terbaik. Dan itu harus dirumuskan. Buat rencana atau rancangannya berupa plan, ya, perencanaan. Seperti yang sering kita dengar bahwa ketika kita gagal membuat sebuah perencanaan, maka kita sudah merencanakan kegagalan kita. Nah, buatlah misalkan aspek pembelajaran yang kurang, gurunya yang kurang terlatih, maka tentunya perencanaan program yang harus kita buat adalah melakukan pelatihan media pembelajaran kepada guru sekolah dasar misalkan atau guru SMP seperti itu. Ya, itu yang harus dibuat. Selanjutnya setelah kita buat perencanaan, kita buat rencana tindak lanjut berupa action-nya di act, ya. Kita harus kembali ke sekolah, kita harus praktikkan, ya. Sehingga prinsip yang ditemukan di sini ada namanya open mind, ya. Melihat sepenuhnya, open heart, mengerti sepenuhnya, dan open will, menerima sepenuhnya. Itu yang harus diperhatikan, ya, itu open mind, open heart, open will, ya. Sehingga nanti menciptakan student well-being ketika kita terapkan ini, ya. Student well-being itu artinya ketika proses pembelajaran itu berorientasi pada siswa atau active learning. Siswanya itu bahagia, ya, pemikirannya terbuka, hatinya menerima dengan baik, open will dan keinginan untuk melakukan suatu hal yang baik. Secara sederhananya seperti itu. Student well-being itu adalah siswa kita bahagia, capaian pembelajaran ter- tercapai dengan baik. Kemudian apa yang kita inginkan kepada siswa itu tercapai secara kompetensi, ya, seperti itu. Selanjutnya kita co-developing, berkembang bersama, bekerja bersama, saling peduli untuk
mewujudkan hal yang baru. Ya, kita sama-sama memiliki keinginan dan niat yang bersama untuk melakukan satu hal yang baru, tentunya tentang perubahan. Setelah semua itu kita laksanakan di action-nya, kemudian kita evaluasi, yaitu menemukan sebuah kekuatan dan memberi komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Ya, setelah proses, misalkan solusi yang ingin kita temukan itu adalah pelatihan, maka proses pelatihan itu kita evaluasi bersama. Seperti kita ketahui bahwa evaluasi ini didefinisikan sebagai penarikan semua informasi, penggalian informasi dari awal sampai akhir terkait dengan proses pelaksanaan pelatihan yang kita jadikan sebagai sebuah solusi dalam memecahkan masalah pembelajaran. Kita melatih guru untuk melakukan media pembelajaran. Ya, setelah kita evaluasi, ya, ternyata ada yang kurang nih. Di evaluasinya kita temukan kekurangan. Kemudian kita refleksi kembali, ya. Kemudian kita cari lagi nih melalui praktik baik sekolah-sekolah yang lain yang sudah berhasil menemukan solusi pemecahan masalahnya, ya. Kemudian terhubung ke sumber inspirasi dan kehendak bersama. Oh, ternyata ini loh kekurangannya, mari kita perbaiki bersama. Nah, itu secara sederhananya apa yang dimaksud dengan rencana pengembangan sekolah mulai dari observe, refleksi, plan, act, evaluasi, dan reflect. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ketika kita melakukan observasi sampai dengan refleks ini, ya, kita harus melakukan yang namanya, sebentar, ya ini, membangun niat dan komitmen bersama, kemudian observasi situasi kondisi sekolah, refleksi hasil observasi sebagai bahan identifikasi masalah, kemudian cari identifikasi masalah sekolah, ya, kemudian menampung aspirasi, inovasi, dan potensi. Selanjutnya menggerakkan dan mengakomodir kemauan warga sekolah. Ya, intinya ketika menyusun rencana pengembangan sekolah harus ada niat dan komitmen bersama. Yang berikutnya observasi situasi kondisi sekolah, kemudian refleksi hasil observasi sekolah tersebut, ya. Kemudian identifikasi masalah, mana masalah utama yang akan kita temukan. Yang berikutnya, tampunglah aspirasi dari semua stakeholder sekolah, baik guru, kepala sekolah, siswa, dan lain-lain. Selanjutnya, act-nya, menggerakkan dan mengakomodir kemauan warga sekolah. Act-nya yaitu dengan membuat pelatihan tadi. Dan apa yang penting untuk dilihat yaitu aspek kepribadian dan aspek sekolah. Nah, saya pikir itu sederhananya yang harus kita lakukan dalam melakukan rencana pengembangan sekolah. Jadi RPS di sini tidak diartikan sebagai rencana pembelajaran semester, bukan ya, tapi ini adalah rencana pengembangan sekolah. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang bertanya silahkan, atau ada adik mahasiswa yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.